gila sih, keren sih. Jadi ban belakangnya bensin, ban first hand experience. Wes, lipat. Nah ini lubang guys, bagian atasnya ini lubang ini tembus ke ban ya. Halo guys, kembali dengan VR2 Toys di video ke-77 ya. Kembali berjumpa lagi dengan teman-teman di video mingguan rutin untuk review dan beropini dan review tutorial gitulah pokoknya VR2 Toys. Langsung aja masuk. Ya ini kelihatan ya guys, KS Kit Station ini saya habis nyerok P-shirt ya. Bacanya betul ya, P-shirt. Ada yang bilang Pusho, ada yang bilang P-shirt 9XH Hypercar. Ini bahasa Prancis, hyper voiture gitu. Ini mobil hypercar ya guys. Saya jujur aja suka sama modelnya. Itu kenapa saya yang Ferrari belum punya, terus yang Cadillac belum punya. Ini pertama sih punya saya. Hypercar saya nyerok 2 ya, karena saya suka ya. Terus harganya murah meriah ya. Udah satu untuk saya keep blister, satu ini saya lus untuk bikin konten. Ini harganya murah banget guys, 36 lah harga gantungan, jadi ekonomis ya. Ini kalau misalnya kegoreng sampai di atas itu ya mungkin nggak saya serok karena di luar fokusan utama, tapi modelnya keren ya. Ini yang Ferrari, gila sih, buragunya juga mahal. Yang Ferrari ada yang gede ya, yang warna merah itu. Ini mobil Le Mans sih, Le Mans apa namanya, balapan endurance Le Mans 24 hours. Jadi ini dipakai buat balapan 24 jam di Le Mans setahu saya. Modelnya keren sih. Kata istri saya futuristik kayak mobil fantasi. Bukan fantasi, wah ini hypercar, ini ya beneran ada mobilnya. Ya langsung aja kita bahas mobilnya sebentar ya. Apabila bisa saya search, saya kumpulkan data. Nah ini mau saya sampaikan di teman-teman mobil ini seperti apa. Oh ya guys, sebelumnya ini harganya kegoreng atau enggak saya kurang tahu. Jadi saya belum update di market. Kalau yang Ferrari udah mahal, kalau ini ya kurang tahu juga sih saya. Kalau yang Cadillac itu saya cek tadi ya stick, bahkan Cadillac yang polos ya, yang liver polos itu normal harganya. Kalau yang ini kata teman saya sih, kata teman saya di Lamongan, Tak Fani ya, dia bilang banyak dicari orang ini. Tapi di luar banyak dicari atau enggak, selama ya udah saya suka, saya serok guys. Tuh bahkan saya pajang di blisternya, ini saya lus. Ini memang mobil Le Mans yang hypercar ini memang bentuk kokpitnya kayak gini, jadi sopirnya di tengah, nggak di kiri kan ya, di tengah, ya itu kayak F1 lah. Nah terus soal hypercar ini, yang setahu saya yang awam ini ya, mobil itu dari tayar terbawah itu mobil harian, terus tayar atasnya itu mobil sport car, terus tayar atasnya itu mobil supercar, itu tayar atasnya lagi nih hypercar. Ini secepat apa, pasti gila sih ya power dan intinya speednya. Data yang saya kumpulkan ini hybrid guys, hybrid, jadi ya bensin ya pakai apa namanya electricity, cuman dimana dia pakai electricity, dimana dia pakai bensinnya itu saya kurang paham ya detailnya. Terus dari storynya dulu waktu keluar itu versi pertamanya nggak pakai rear wing, ya udah bener polos gitu, belakangnya cuma polos langsung bodi belakang gitu. Nah dia ngambil downforce-nya dari mana? Dari bentuk depannya ini, dari bodinya ini downforce banget. Jadi dia nggak tahu tujuannya apa tidak dipasang rear wing. Nah yang versi 2024 ini baru ada rear wingnya kayak gini ya. Itu historinya yang dari data yang saya kumpulkan. Terus kalau diecast-nya ini kayak castingan per 2025 ya, castingan pertama 2025. Ini baru rilis tahun ini, nah 2025 ya. Ini variannya bakal banyak sih ya. Aku berharapnya ada warna yang agak gelap, warna silver grey gitu, masih keren sih. Oh, saya baru searching baca lagi guys. Ini ternyata model hybridnya itu, mobil aslinya ya, mesin V8 2,6 liter itu untuk tenaga ban belakang. Ban depannya listrik pakai baterai 900 volt. Unik ya, agak gila sih, keren sih.
Jadi ban belakangnya bensin, ban depannya listrik. Nah itu pertimbangannya apa guys, saya kurang tahu, sudah sangat teknis ya. sebagai ketik pada guys, seorang awam kurang sampai sedetail itu guys. Yang pasti dari yang saya baca ini ban belakangnya pakai bensin, ban depannya pakai listrik, itu keren ya. Terus yang mencengangkan lagi guys, ini berat keringnya ya, tanpa bahan bakar, tanpa oli, tanpa berat keringnya ada 1000,30 kg, 1 ton mbak beratnya ini, wedan sih. Terus bensinnya 90 liter, jadi semakin berat, gila sih. Mobil bisa 1 ton gini, keren sih anak ya. Untuk level hypercar memang se-ekstrim itu sih, semuanya serba ekstrim ya teman-teman. Terus kalau dari desainnya, desainernya si Peugeot ini dia ngomong tampilannya diusahakan tidak seperti mobil balap generik ya. Jadi aura Peugeotnya harus menonjol dengan kayak ini lampunya kayak Tiger Claw 3 cakaran ini. Nah ini depan belakang ini dipertahankan ya, 3 lampu depan, 3 lampu belakang, katanya cirinya Peugeot sih. Tapi selain, menurut sepengetahuan saya yang kayak gitu juga Mustang itu selalu 3 lampu berjajar di belakangnya Mustang ya. Kalau untuk prestasinya sendiri teman-teman mungkin bisa googling sendiri, cuman saya sebut beberapa aja ya. Mungkin ini 2024 finish kedua di Fuji 6 Hours, itu balapan 6 jam di Fuji, finish kedua. Terus di Lone Star Le Mans itu 2025 dia finish kedua. Terus waktu debutnya saya lupa tadi baca di mana, finish ke-11 waktu pertama keluar debut ya. Terus dia tuh bersaing dengan Porsche, Toyota Gazoo, Ferrari, dengan mobil-mobil hypercar lain yang bentuknya juga mirip-mirip, itu juga saya ingin collect juga. Ini bersaing dengan mereka. Tapi saya tadi baca artikel sedikit, terus menurut pihak pabrikan sendiri, si Peugeot ini belum memuaskan lah si mobil ini ya, masih in development lah. Oke guys, gitu aja, kita langsung ke diecast-nya ya. Hot Wheels 2025 ini 174 dari 250. Ini lot berapa saya kurang tahu ya, pokoknya bulan ini aja, baru aja ini, per bulan ini video ini dibuat. 2/5 ini 2025. Exotics Mattel Peugeot 9x8 hypercar, Hyper Triplus, Hot Wheels Peugeot bla bla bla. Recycle harganya ya, saya dapat di kantungan 36. Semoga nggak kegoreng-goreng ya guys ya, soalnya gimmicknya Hot Wheels ini lama-lama capek ngikuti gini. Ya terutama yang arus utama ya, GTM kayak gini, semoga nggak tergoreng ya. Kita cari apa namanya, license-nya nggak tahu deh, ini ketutupan stikernya atau gimana ya, kurang tahu. Oke, kita langsung buka aja guys. Karena berhubung ini karena nggak saya keep ya, karena saya punya yang blisteran itu, jadi ini buka langsung aja, buka model kasar. First hand experience. Wes, lebar mobil. Ya ini guys, in hand experience. Yang langsung saya notice pertama ini wheelbase-nya jauh. Wheelbase depan belakang ini jauh. Ini kalau di Tamiya ya, kita bahas Tamiya sedikit. Wheelbase jauh gini, Tamiya itu lebih stabil, lompatannya lurus, di lurusan stabil, nggak akan gampang terpelanting. Cuman beloknya dia agak lambat, saya butuh momentum karena cengkeramannya kan panjang tuh, jadi dia kurang lincah di belokan. Cuman menang di stabilitas. Nah gitu, teman-teman yang main Tamiya biasanya pakai wheelbase jauh gini biasanya dikasih roller yang lebih kecil biar lebih gitu lah. Kok bahas Tamiya, yuk balik ke sini. Tahu dari bahannya tentu saja diecast. Ininya jernih banget ya, jernih banget, wipernya di tengah. Ada wiper di tengah, jernih banget ininya.
maksudnya clear, nggak ada baret-baret. Biasanya kan Hot Wheels reguler baret-baret ya, ini smoke sih itu, cuman nggak ada baret. Terus bahan ininya plastik guys, yang kayak mohawknya anak pang ini, apa namanya, splitter udara ini dari plastik. Yang ini mungkin nyambung dari yang bawah sini ya, bentuknya kayak gini. Terus ini kayaknya lubang bahan bakar ya. Oke, ini lubang bahan bakar. Velgnya kayak gini, velgnya masuk ke garis lampunya saya. Nah, velgnya cocok sih. Kalau launcher pasti juaranya. Hot Wheels itu pasti paling launcher. Ya kayak gini, was keren ya. Nah ini yang maksud ya, triclaw itu depan belakang kayak gini piset. Terus ada komponen-komponen di dalam situ, nggak kelihatan ya, ntar. Nah ini di dalam itunya, bagian belakangnya ada komponen-komponen. Saya kurang tahu pasti itu apa. Knalpotnya harusnya ikut di sini ya, kurang paham juga sih. Diffuser, pakai diffuser mungkin. Di sini ada logo Peugeot singa ya. Wah, pantasnya namanya Tiger Claw kan, logonya singa ya. Terus ini ada detail garis-garis gitulah. Ini dicetak ya. Terus ini kayak ada cowakan gitu. Di sini garis. Ini ada logo Peugeot 9x8. Ini saya jujur kurang tahu ini. Kenapa namanya 9x8? Ini logo Peugeot tadi ya. Terus grafiknya kayak gini ya, grafiknya agak ya lumayan ya, suka aja sih, meskipun harusnya bisa dibikin lebih gimana gitu ya, tapi ya oke sih, lumayan untuk reguler ya. Di sini ada motif half tone, colorway hitam, grey, putih, hijau rossi ya, hijau pupus. Terus di wing belakangnya sini kayak gini. Nah ini lubang guys, bagian atasnya ini lubang, ini tembus ke ban ya, ban depan. Ini juga ada di bagian belakang. Lumayan banyak yang dibahas ini. Pintu masuknya gini ya, buka ke atas gini ya, saya kurang tahu. Ini kalau di Tamiya ada yang kayak gini, namanya Toyota Gazoo, itu persis bentuknya kayak gini, konsepnya hypercar. Jendelanya jernih, nggak ada defect atau apapun ya, nggak ada defect. Jernih tapi smoke ya. Ini kayak ini cowakan pintu. Oh iya bener, cowakan pintu. Ini bagian depannya kayak gini ya, ada cowakan segitiga kayak gini. Terus grafiknya kayak gini guys, garis-garis set. Nah ini abstrak sih ya, grafiknya ini abstrak nih. Ini hitam gini, ini tak kira lubang kayak ini, ternyata enggak. Bisa. Terus ada kotak gini grafisnya ya. Ini bagian plastiknya, ini tembus ke bawah ya, bagian bawah. Ini juga, ini saya untuk pakai ini knalpot guys. Ini loh, apa gini knalpot ya, tembus dari belakang tuh, nggak mungkin lah ya untuk knalpot nanti ini. Saya kurang tahu sistemnya. Mobil hybrid keren juga, belakang pakai bensin, depan pakai listrik, gila keren sih. Splitternya keren depan ya, agresif splitter depan ini, teman-teman bisa lihat ya. Wah, agresif, tak kalah dengan LBWK. Ini ya, kayaknya karbon ya, kalau lihat mobil kayak gini nih, karbon. Dan ininya Mika guys ternyata, ini enggak sih? Mika loh lampu nih. Saya pastikan dulu ya. Iya Mika. Ini transparan, lampu yang Tiger Claw tadi ya. Transparan. Ini kayaknya cowakan ini harusnya logo Peugeot di sini. Terus ini jenong ke belakang, jenong apanya? Dekok ke dalam gini, ceklukan jauh banget. Terus ada bisa pakai satu bagian lagi gini. Jadi splitter 1, splitter 2 di dalam sono. Terus ini air intake ya, buat masuk ke dalam mesin nih. Air intake, mobil balap tuh selalu ada air intake. Motor balap pun juga kayak gitu guys, buat ngambil udara kayak gitu. Ininya keren sih, kalau Mika kayak gini. Ini nyambung ke sini, kacanya keren sih. Hot Wheels reguler loh. Hot Wheels makin maju sih, saya respect sama lama. Detail regulernya ya, detailnya full, depan, kiri,
belakang, depan semua ada. Terus mau lampunya mulai sebagian Mika atau sebagian tampunya pun nggak kalah sama premium sekarang regular. Hot Wheels improve sih, mantap. Ini sama persis kayak gini, kayaknya nggak ada spion ya guys. Oh ini spion nih, ini spionnya nempel kayak gini bentuknya. Nah spionnya kayak gini, nempel gini, ini spion. Oke, plastik ini tekoan juga. Bentuk wingnya kayak gini. Mobil-mobil hyper tuh mirip-mirip bentuknya. Kalau teman-teman lihat yang punya Ferrari, punya let's say Toyota Gazoo, Porsche, mirip-mirip semua. Bentuknya overall kayak gini. Tapi ini diklaimnya bukan mobil balap generik karena ada identitinya si Peugeot di sini ya. Bentuk lampunya. Belakangnya kayak gini. Ada diffuser. Bagian bawahnya selalu kayak gini. Mobil-mobil balap, mobil-mobil Le Mans itu selalu kayak gini ditutup. Mobil aslinya pun kayak gini ditutup. Piso 98, HYW 11 Hypercar Hot Wheels 2025, berarti berarti castingan 2025 made in Malaysia ya, ini belum made in Indonesia, nggak masalah sih. Gimana menurut teman-teman? Ini kayaknya kalau yang bosen GDM yang generik, bukan generik sih, yang arus utama kayak Supra, GTR, apalagi bisa teman-teman tahu lah, itu aja ya ikonnya. Nah ini mungkin oke lah buat jadi alternatif kalau teman-teman lagi bosen, murah lagi harganya masihan. Cadillacnya boleh di koleksi. Kalau Ferrari, apapun yang Ferrari pasti mahal guys di Hot Wheels itu. Padahal Buraco enggak, diecast Buraco itu brand diecast ya guys, itu nggak mahal. Tapi kalau sudah masuk Hot Wheels, gimmicknya gila-gilaan, jadi serba mahal semua. Ini overall yes, oke lah. Saya kasih nilai 9 dari 8,5 dari 10. Harusnya 9 sih, cuman saya kurang kenal dengan mobil-mobil hyper kayak gini. Ya ini sedang berkenalan dengan kelas hypercar guys. Nanti saya pelajari. Nah, Nissan itu nggak tahu berjaya atau nggak di kelas hyper gini. Saya kurang mengikuti. Nissan itu di sport rajanya ya. Di sport yang bahkan ngalahin supercar. Tapi kalau hyper itu udah atasnya lagi, saya kurang tahu. Toyota Gazoo sudah lama ikut sama Ferrari sih. Memang Porsche juga. Nah ini ada agresif ya guys. Total Aero ini ada naik ke atas tinggi banget. Ini juga naik ke atas tinggi banget. Kalau untuk siluetnya guys, overall pipih banget mobilnya, lebar pipih, kayak tipis gitu mobilnya. Kalian bisa lihat ya. Jadi jarak antara supir sama tanah itu pendek gitu. Dibikin pipih supaya hambatan angin itu seminim mungkin gitu ya. Terus ground clearance-nya tuh tipis banget. Bentar saya ambilkan apa ya? Ya gini ya pokoknya. Ground clearance-nya itu tipis. Bentar saya ambil HP. Nah itu mau lari dia. Nah tipis banget ya. Tipis banget ground clearance-nya. Ini ya mobil balap. Mau serba dibikin cepat. Kalau di sepeda itu kayak time trial ya, kayak sepeda road bike gitu. Serba aero. Kayak gitu sih. Kalau menurut teman-teman gimana nih mobil ini? Apakah bisa jadi koleksi ya? Jadi lini koleksi baru gitu loh. Peminatnya nggak tahu sih, peminatnya banyak atau enggak. Tapi yang pasti ya nggak seperti arus utama, ini masih agak side stream lah. Oh yes, agak side stream. Itulah. Nah ini yang saya keep di blister kayak gini guys. Ilustrasinya lumayan keren sih, saya suka sih. Nah ini ada. Oh nggak ada harganya ini kayak gini. Ini yang saya ini konten buat saya foto-foto atau sama ini, atau saya mau saya edit. Ini buat pajangan aja di blister. Oke, itu saja mungkin untuk video sekarang dari saya. Like, comment, subscribe, punya tombol VR to Toys. Ciao, see you on the next video.